Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham di sektor konstruksi. Yang pertama WSBP, kedua WG, ketiga Witon, keempat WSKT, kelima Wika, keenam ADI, ketujuh PTPP. Langsung saja ke saham pertama, ada WSBP yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 4,04% ke harga 95. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WSBP juga diakumulasi oleh broker-broker asing ya, AI, BK, DXJP, YU. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal memang ada sentimen gak bagus di WSBP karena WSBP itu lagi menjalani sidang PKPU. Tapi WSBP itu lagi incar kontrak baru senilai 3,5 triliun. Apakah ini jadi sentimen positif? Karena mungkin sidang PKPU-nya juga ada berita bagus. Karena kenapa? Volume makin meningkat dan penutupan hari Jumat doji. Jadi kemana arahnya potensi rebound? Kalau saya lihat ya, targetnya mendekati, coba uji 100 yang harusnya dulu itu area konsolidasinya, namun gagal ya. Dihapus saja. Sekarang dia akan mengarah ke 100. Jadi apakah bisa spekulasi buy ya? Kalau mau cut loss di 87 bisa aja. Cut lossnya cukup dalam ya, sekitar 7-8% ya. Jadi seperti itu. Untuk WSBP apakah menarik? Belum menarik karena ini saham downtrend, lebih ke spekulasi buy benar dan harus disiplin cut loss. Gimana kalau yang sudah nyangkut dari atas, nggak ada cara lain ya, tetap hold aja. Yang penting nanti PKPU-nya bisa selesai dan WSBP mampu bayar hutang, melanjutkan, ya bakal naik juga. Memang dia terus membentuk low baru, bahkan dari Maret low-nya COVID itu juga sudah ditembus. Harusnya dipertahankan ya di 110 dan gagal. Jadi seperti itu untuk WSBP. Untuk sekarang ya belum menarik, tapi kalau Bapak Ibu mau coba ODT, cari profit tipis ya bisa aja, coba aja spekulasi buy. Cuman harus disiplin cut loss, kalau enggak bisa potensi kalau dia terus turun dibawa lebih dalam. Jadi seperti itu untuk WSBP. Langsung saja ke saham kedua, ada WG yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 0,57% ke harga 174. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu nggak ada net buy ataupun net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WG hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WG mantul juga dari supportnya di 170 ya. Memang sempat offset sampai 167 tapi kemudian ditarik naik. Nah, gimana untuk kedepannya? Kalau dilihat nih volumenya kecil 2 hari ya. Sebelumnya volumenya besar tarikan, tapi ini belum tahu juga apakah volume buyer atau seller, karena candlenya kan membentuk doji tuh, antara ekor dan atasnya ini hampir sama. Jadi seperti itu. Untuk WG ya belum lah, wait and see aja dulu. Kalau cari profit tipis ODT ya coba aja, cuman teknikalnya belum menarik. Memang kalau nanti Senin market mendukung saham-saham konstruksi rebound, salah satu aja dari mereka rebound ya yang lain ngekor. Jadi tekniknya seperti ini aja. Kalau Bapak Ibu ada lihat itu satu saham konstruksi rebound, lihat aja yang lainnya ada nggak yang belum naik, ya coba aja lihat teknikalnya, lihat chartnya. Kalau masih bagus di area support ya coba-coba juga beli, siapa tahu ditarik naik. Biasanya satu naik tinggi, yang lainnya ngekor, walaupun belum pasti semuanya naik tinggi, cuman pasti ada rebound ya, lumayan kan buat di ODT. Jadi seperti itu. Untuk WG, langsung saja ke saham ketiga, ada Witon yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 1,86% ke harga 218. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Witon di distribusi. Tapi hampir sama nih antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Witon juga tetap ada peluang naik ya. Jadi hari Senin harus rebound, dia harus naik ke atas 220. Kalau enggak bahaya juga nih, bisa confirm juga
rounding topnya ini dan target penurunan bisa seperti ini ya. Ini neckline-nya di 210, bahkan bisa sampai 130 lagi. Dan ini juga kan ada indikasi pola head and shoulder. Jadi ya sangat hati-hati nih untuk Witton. Minggu depan dia harus balik ke atas 220 dan bergerak di atas 220 kalau mau aman. Kalau enggak ya potensi turun cuman pelan-pelan, enggak langsung turun ke 130, bisa ke 200, mantul 200, ke atas sedikit, gagal turun lagi, jebol 200, mantul di 180. Ya jadi seperti itu aja. Pergerakannya enggak selalu merah beberapa kali, tapi bisa ada pantulan. Jadi seperti itu. Untuk Witton juga belum menarik ya, hindari aja dulu saham-saham konstruksi kecuali Senin ada pergerakan. Kalau mereka Senin ada pergerakan itu bisa dipantau untuk saham-saham konstruksi. Jadi seperti itu untuk Witton. Langsung saja ke saham keempat, ada WSKT yang hari Jumat kemarin ditutup di harga 570. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau di tanggal 26 hari Rabu dia net buy ya, karena ada sentimen WSKT masuk LQ45. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WSKT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSKT walaupun ada sentimen tapi gagal melewati 600 karena itu harga psikologisnya ya. Kalau itu di break ya menarik tuh. Ada tanda-tanda untuk WSKT balik arah menjadi uptrend. Cuman ini dia lagi ngumpulin tenaga ya. Kalaupun yang mau coba beli ya nawar aja. Bisa di 560, 570 itu coba, dan kalau jebol 550 jual aja. Jadi cut loss-nya paling mentok 5%. Itu paling mentok. Target profitnya ke 600 dan bahkan bisa ke 650. Tapi ya ini saham downtrend harus pakai disiplin cut loss daripada dibawa turun lebih dalam dan uang nggak bergerak ya, nunggu lama, dan akhirnya kadang kalau saya dulu tuh hilang harapan, ya udah cut loss-nya lebih dalam. Biasa saya seperti itu dulu, makanya saya setelah itu terjadi berulang kali, saya putuskan ya udahlah, memang disiplin cut loss kalau niatnya trading, karena trading itu nggak ada yang sempurna, nggak mungkin bisa selalu jual untung, itu mustahil. Jadi seperti itu ya untuk WSKT. Kemungkinan masih bisa konsolidasi di range harga supportnya 550, 560 dan resistannya 600. Dia tektokan lumayan tuh tektokannya. Mungkin bisa di 56% dari bawah. Dari 560 aja dihitung kalau beli nih. Bahkan bisa 7%. Ya 5%, 6% dapat tuh di tektokin aja. Misalnya di tanggal 25 kemarin beli tuh di 560, bisa jualan udah di 590 atau 585 kan. Habis itu beli lagi di 560 tuh, bisa jualan juga di 590. Habis itu kan nih lumayan nih di tektokin. Ya ini kesempatan untuk tektokin. Kalau Bapak Ibu tunggu sampai dia naik lebih tinggi, ya perlu waktu dan sayang kan. Ini dia kelihatan lagi konsolidasi nih. Ya belinya dekat-dekat support di 560 atau 555 dan jualnya ya jangan sampai resisten 600 karena itu harga bandar. Biasanya bandar juga bentengin tuh. Kecuali retail sanggup makan habis dan bandarnya memang mau ngangkat ya habis. Cuman kalau enggak ya dibenteng ya. Lihat nih enggak kemana-mana. 590 aja turun lagi dia. 595 nih. Tektokin aja nih. Lumayan tuh dapat 3-4% dalam satu hari. Jadi seperti itu ya. Untuk WSKT langsung saja ke saham kelima, ada Wika yang hari Jumat kemarin ditutup menguat 0,99% ke harga 1020. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, akumulasi dan distribusi sama nilainya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Wika masih bagus karena dia bertahan di atas 1000. Ya, ini bisa nih untuk beli. Kalau hari Senin, kalau tanggal 25 juga ada beli tuh di dekat 1000, di 1010 atau 1005 itu bisa jualan tuh lumayan di 1040 kan 3% dapat tuh dalam seminggu. Jadi gimana untuk
Wika masih konsolidasi ya, belinya dekat-dekat support aja, coba aja antri di 1000 sampai 1010. Kalau dikasih syukur, kalau harus jebol support dan cut loss ya cut loss saja di 980 atau 970 ya. Jadi cut lossnya paling 4%, ya itu masih wajar. Biasanya memang trader ini nggak rela cut loss dan biasa juga nggak rela taking profit tipis-tipis ya. Maunya taking profit itu 10%, mungkin 20, bahkan beggar. Padahal sahamnya kalau gagal lewat resisten itu kan biasa turun dulu. Nah, mending profit taking, selamatkan. Seperti yang sering saya bilang, itu yang paling penting pertumbuhan portofolio, bukan profit yang besar. Tapi kalau bisa profit besar dan pertumbuhan portofolio juga bagus, ya itu lebih bagus. Tapi itu sangat berat ya. Jadi seperti itu. Untuk Wika, kalau dilihat dari weekly-nya dia membentuk 3 black crow dan reject area 1000 dan koreksi minggu ini volumenya kecil. Kalau ditarik time frame weekly, dia di bawah golden ratio-nya ya. Dia gagal juga bertahan dan ada pola dead cat bone nih. Perlu sangat hati-hati karena kalau minggu depan nggak rebound itu bahaya juga ya. Ya yang penting kuncinya 1000 jangan jebol. Kalau jebol itu potensi arah bisa ke 900 dan 800. Mending exit dulu. Maksimal di 970. Jangan ditahan-tahan, jangan diharap-harap. Kalau udah cut loss ya cut loss saja. Jadi seperti itu ya. Untuk Wika langsung saja ke saham ke-6. Ada ADI yang di hari Jumat ditutup di harga 810 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ADI hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ADI masih konsolidasi, sepertinya tetap kuat ya, 800. Jadi kalaupun yang sudah beli dan belum ada TP ya hold aja. Yang penting ADI jangan jebol 800. EMA 20-nya masih di atas, jadi ini bisa dikatakan masih downtrend, cuman mulai konsolidasi. Jangan sampai konsolidasinya itu dia jebol. Kalau dia tutup di bawah 800 mending exit aja. Ini kan terlihat karakternya. Dia setelah tinggi terus mengecil nih. Ini juga setelah tinggi dia mengecil, bisa dia gak membentuk ini pola cup and handle terbalik. Kalau dia jebol udah jual aja dulu. Kalau membuat low baru di bawah 780 ya coba aja jual daripada turun bisa lebih dalam seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi, siapa tahu ada tarikan ya atur aja mana strategi yang bagus. Cuman kalau bisa harus disiplin cut loss. Misalnya dia turun tajam dan Bapak Ibu harus cut loss dalam juga ya, cut loss saja dulu. Tapi kembali lagi ke profil resiko masing-masing. Pokoknya nanti ketemu sendiri style trading strategi. Kalau sudah sering melihat market, sering mencoba. Tapi ya yang paling penting memang disiplin cut loss ya, kuncinya. Jadi seperti itu. Untuk ADI kalau dilihat MACD-nya sudah mulai mengarah ke atas. Ini akan golden cross, bar chart di bawah 0 makin tipis. Sayangnya volume juga makin kecil ya. Jadi Senin itu harus breakout lah. 825, 830 itu menarik. Kalau bisa breakout atas itu ada peluang lanjut ke 850 dan bisa aja sampai 880. Jadi seperti itu aja untuk ADI. Kalaupun yang mau coba beli di harga sekarang, yang penting disiplin aja. Cut loss kalau dia tutup di bawah 800. Langsung saja ke saham terakhir, ada PTPP yang di hari Jumat ditutup menguat 1,64% ke harga 925. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTPP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTPP ini menurut saya masih bagus. Memang dia selalu bertahan di atas 890, tapi sekarang sudah di atas 900 dan ini dulunya risk reward saya buat ya. Analisa sebelumnya mungkin waktu dia breakout ini. Ya, yang penting kalau mau beli PTPP di atas 925 ini ya harus cut loss-nya. Kalau saya di bawah 880 saya cut loss. Jadi sekitar 50 poin. Jadi ya sekitar 5-6% cut loss-nya. Target profitnya kemana? Ke 1000. Kalau market bullish dan konstruksi rebound minggu depan itu bisa sampai PTPP 1000. Karena karakternya juga dia biasa naik tinggi nih. Bahkan nih 12% pernah, 5%, 6%. Jadi kalau ke 1000 itu dia harus naik 8%. Ya sangat bisa dalam seminggu.
kalau market mendukung ya. Risk rewardnya juga cut lossnya cuma 4%, TP-nya 10%, jadi 1:2. Itu menarik. Kalau mau di tektokin 2% juga ya silahkan ya, nggak ada yang larang. Yang penting kan Bapak Ibu yang tahu tuh portofolionya bertumbuh nggak. Kalau bertumbuh dapat profit tipis ya nggak masalah juga. Jadi seperti itu ya. Untuk PTPP cukup sampai di sini. Untuk saham-saham konstruksi, kalau saya melihat teknikalnya ada peluang minggu depan rebound. Kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, nanti saya ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan juga menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting, tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham untuk scalping. Kalau tertarik, bisa DM Instagram Borneo Trader atau isi Google Form yang ada di bio Instagram. Kelasnya berbayar. Atau bagi Bapak Ibu yang masih awam dan pemula cuman mau beli dan jual, rekomendasi juga bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya, dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Tetap semangat. Semoga minggu depan bisa kembali cuan.